Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para pemirsa Ahsan TV dimanapun Anda berada, senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Anda untuk menemani aktivitas Anda di kesempatan pagi hari ini. Dan insya Allah sesaat lagi akan kita ikuti bersama kajian siaran langsung bersama guru kita Al-Ustadz Abu Islama Imanuddin LC-MA Hafidhahullah Ta'ala. Masih adalah pembahasan kitab yang akan kita pelajari, Fi Fiqih Sunnah wal Kitabil Aziz, karya Syekh Abdul Azim Al-Badawi rahimahullah ta'ala. Dan tak lupa juga kami mengundang Anda di sesi tanya jawab nanti. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya di 021-891-06135 atau 0811-900-7912, atau bagi Anda yang ingin bertanya via pesan singkat di 0811-900-7913. Dan alhamdulillah kita sudah terhubung dengan Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustaz? Nah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga di hari ini kita diberi kekelancaran sampai akhir acara nanti ya Ustaz ya. Amin. Nah, untuk tema hari ini tentang nafkah ya Ustaz ya. Nah, insyaallah tentang nafakat ya, bab nafkah. Kewajiban memberi nafkah. Nah, untuk selanjutnya kami persilakan kepada Anda. Tafadhol, syukran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Saudaraku kaum muslimin, para pemirsa Ahsan TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, serta seluruh saudara kita dimanapun antum berada, yang mendengarkan langsung maupun yang melalui kajian streaming kita di pagi Selasa ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ziyadat al-iman, tambahan keimanan, ziyadat al-ilmi, tambahnya ilmu, dan barakatil umur, yaitu keberkahan umur kita, keberkahan pada harta kita, dan juga semoga keberkahan kita dalam segala hal. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita di atas agama ini dan di atas sunnah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih dalam pembahasan fiqhul usrah, yaitu fikih berumah tangga. Dan pada pembahasan yang lalu kita membahas tentang serba-serbi dalam sebuah pernikahan, atau apa yang sering terjadi dalam dunia pernikahan, dunia berumah tangga, dari perkara yang menyenangkan hingga perkara yang menyulitkan dan perkara yang barangkali membuat kita berhadapan dengan pengadilan ya ataupun hukum yang berlaku, sebagaimana misalkan yang banyak terjadi tentang al-qadhfu wal li'an di pembahasan Selasa yang lalu.
mengenai tuduhan atau saling menuduh pasangannya berselingkuh, berzina, ataupun saling melaknat dan lain-lainnya. Ini adalah serba-serbi dalam dunia pernikahan, dunia kita berumah tangga yang mesti dipelajari oleh kita sekalian, karena ini adalah pembahasan masalah fikih yang juga sangat penting untuk kita pelajari. Ada perkara yang juga sangat penting bagi kita untuk kita pelajari, itu adalah masalah kewajiban kita untuk memberi nafkah. Karena tidak sedikit kita kurang faham atau kurang memahami dalam masalah nafkah ini. Sebenarnya memberikan nafkah ini adalah kewajiban siapa? Ya, kewajiban seorang suami ya kepada istri dan anak-anaknya, atau kewajiban bersama suami dan anak, ya, suami dan istri misalkan, atau kewajiban orang tua kepada mereka, yaitu pasangan ya dari anak-anak mereka. Karena kenyataannya dalam kehidupan kita berumah tangga, ya, ada pasangan suami dan istri yang masih mengandalkan nafkah dari kedua orang tua mereka. Ada juga pasangan suami istri yang istrinya lebih, ya, istrinya lebih giat dalam mencari nafkah. Ya, istrinya lebih giat dalam mencari nafkah jika dibandingkan dengan suaminya misalkan. Bahkan ya ada yang lebih parah dari itu. Suaminya menganggur, istrinya kemudian disuruh bekerja mencari nafkah. Ya. Nah, hal-hal seperti inilah yang mesti kita fahami bersama dalam masalah kewajiban memberi nafkah. Kita ambil dari ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Kitabun Nafaqat atau kitab yang membahas tentang masalah nafkah. Pada pembahasan ini, ya, Allah Subhanahu wa taala telah mengkaruniakan kepada setiap hamba-Nya, pada kita semuanya, ya, rizki dalam bentuk harta yang Allah titipkan pada setiap manusia. Dan pada setiap titipan dari harta yang Allah berikan ini, ada amanah yang harus kita infakkan, harus kita nafkahkan, harus kita belanjakan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan untuk kita, ya, menjanjikan untuk kita, siapa yang memberikan nafkah, maka Allah akan ganti yang lebih baik dari apa yang akan kita nafkahkan. Dan siapa yang memberikan nafkah di akhirat nanti akan mendapatkan pahala dari sedekahnya. Ya, nafkah ini bisa bermakna juga, ya, sedekah di sisi Allah Jalla wa Ala. Sehingga tidak ada alasan sebenarnya bagi seorang muslim untuk tidak memberikan nafkah. Baik seorang ayah kepada keluarganya, atau suami kepada istrinya, ya, atau anak laki-laki kepada orang tuanya, ya. Ini semuanya adalah kebaikan yang di dunia itu Allah akan berikan ganti yang lebih baik. Dan di akhirat nanti Allah berikan pahala yang lebih banyak lagi dari apa yang kita berikan. Kita lihat beberapa dalil-dalil dari ayat Al-Quranul Karim. Pertama akan kita lihat pada surah Al-Baqarah ayat 254. Allah Jalla wa Ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullatu wala syafa'ah." Dikatakan, wahai orang-orang yang beriman, anfiqu, ya, berikanlah nafkah, mimma razaqnakum, dari apa yang telah kami rizkikan kepada kalian, min qabli ayyatiya yaumun, sebelum tiba suatu masa, suatu hari, la bay'un fihi, tidak ada manfaat jual beli, wala khullatun, dan tidak ada manfaat sebuah persahabatan
wala syafa'ah, dan tidak ada manfaat sebuah pertolongan. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dan menyerukan kepada kita orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Maknanya bahwa memberikan nafkah, ya, memberikan nafkah ini juga identik dengan sebuah keimanan. Ya, memberikan nafkah itu juga identik dengan sebuah keimanan. Pertama, bahwa nafkah yang baik adalah nafkah yang didasarkan pondasinya adalah keimanan kita. Ya, pondasinya adalah keimanan. Karena Allah kata, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Lalu kemudian perintah anfiqu, berikanlah oleh kalian nafkah. Infakkanlah, belanjakanlah, berikanlah nafkah. Nah, perintah ini merupakan suatu kewajiban bagi kita. Kalau kita sebagai seorang ayah, maka kewajiban kita memberikan nafkah kepada anak-anak semuanya. Kalau kita sebagai suami, memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Kalau kita sebagai kepala rumah tangga. Ya. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, anfiqu mimma razaqnakum. Infakkanlah, belanjakanlah, ya, dari sebagian apa yang telah kami rizkikan kepada kalian. Artinya ada yang punya nilai sedekah di situ. Ada yang diberikan kepada orang lain, bukan untuk diri kita juga. Lalu kemudian yang kedua di sini, kalau akan tiba suatu hari di mana sedekah kita itu sudah tidak lagi bermanfaat. Ya, sebagian para ulama menjelaskan bahwa sedekah tidak lagi bermanfaat bagi kita itu manakala barangkali keinginan kita untuk bersedekah itu di masa-masa yang sulit untuk apa? Ya, untuk keadaan di mana kita akan bersedekah. Misalkan contoh, ketika orang bersedekah atau memberikan nafkah pada saat dia dalam keadaan sakit yang parah, baru dia ingat akan menginfakkan, mensedekahkan, atau membayarkan zakatnya, atau dia baru dermawan kepada keluarganya, pada saat kematian itu akan datang. Ya. Jadi tadi pada saat sakit yang parah, yang sulit diharapkan kesembuhannya. Atau yang kedua, itu pada saat kita sudah sakaratul maut, barulah kemudian kita mau menginfakkan hartanya, kita mau sayang dengan keluarga, kita mau dermawan dengan anak-anak dan yang lain-lainnya. Atau ketika kita sudah berada di dalam kubur, kebakhilan kita terhadap harta sama sekali tidak akan bermanfaat. Ya, meskipun ketika orang di dalam kubur lalu mendapati kekurangan-kekurangan dirinya, dia mengatakan apa? Saya ingin kembali kepada dunia dan saya ingin beramal soleh. Sebagian ya berpendapat saya ingin beramal soleh, itu saya juga ingin ya menginfakkan harta saya di jalan Allah Jalla wa'ala. Terlebih di akhirat, ya suatu hari di mana di akhirat nanti harta kita sudah tidak lagi bermanfaat untuk kita. Tidak ada lagi yang makna jual beli. Ya, tidak ada lagi sebuah transaksi dengan harta yang Allah pernah amanahkan kepada kita. Di akhirat nanti transaksi kita adalah kebaikan dan keburukan, pahala dan dosa. Ya, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita akan menafkahi keluarga kita menunggu saat kita sendiri dalam keadaan sakit parah? Apakah kita akan menafkahi keluarga pada saat sakaratul maut itu datang kepada kita? Apakah kita baru akan berwasiat menafkahi keluarga kita pada saat kita sudah berada di dalam kubur kita? Atau bahkan pada saat nanti dibangkitkan oleh Allah Jalla wa'ala? Menafkahi keluarga di dunia ini dari rizki yang Allah amanahkan kepada kita, anfiqu mimma razaqnakum. Berikanlah nafkah, belanjakanlah harta kalian, ya, atau dari sebagian harta yang telah Allah amanahkan kepada kita. Kalimat mimma razaqnakum, dari sebagian yang kami rizkikan kepada kalian, maknanya adalah apa? Pada setiap harta yang dimiliki oleh kita ada hak bagi orang lain.
pada setiap harta kita ada hak orang lain di situ. Wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Pada harta kalian itu ada hak bagi as-sa'il, bagi orang yang meminta-minta. Maknanya kita punya kewajiban untuk menafkahkan harta kita di jalan Allah Jalla wa'ala, baik pahalanya kembali kepada diri kita, atau juga pahalanya kembali kepada siapa saja yang orang menerimanya. Kemudian dalil yang kedua, yaitu yang ada dalam surah Ibrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qul, ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul li'ibadiya, katakanlah wahai Muhammad untuk hamba-hambaku. Ya, qul li'ibadiya, katakanlah wahai Muhammad untuk hamba-hambaku. Mana adalah ya hamba Allah Jalla wa ala yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena di sini dikatakan qul li'ibadiya alladzina amanu, yaitu hamba-hambaku yang mereka itu beriman kepadaku. Kembali kita sampaikan bahwa nafkah yang baik, ya, membelanjakan harta yang baik, dasarnya adalah bukan semata-mata persahabatan. Dasarnya bukan semata-mata kemanusiaan. Tapi dasarnya adalah keimanan terlebih dahulu. Qul li'ibadiyalladzina amanu. Ya, katakanlah wahai Muhammad untuk hamba-hambaku, yaitu orang-orang yang mereka beriman. Yuqimus salata, yang mereka mendirikan salat. Wa yunfiqu mimma razaqnahum, dan mereka yang menginfakkan, membelanjakan dari apa sebagian yang telah kami rizkikan kepada mereka. Dari sebagian apa yang telah kami rizkikan kepada mereka. Sirran wa alaniyah. Sirran secara tersembunyi, wa alaniyah secara terang-terangan. Min qabli ayyatiya yaumul la bai'un fihi wala khilal, sebelum tiba suatu hari di mana ya, jual beli itu tidak lagi bermanfaat bagi kita dan persahabatan tidak lagi bermanfaat untuk kita. Pada ayat ini ikhwatal iman azani Allah kembali menjelaskan kepada kita bahwa memberikan nafkah, ya, ini juga ya kedudukannya, kewajibannya sama sebagaimana kita menunaikan salat. Dasarnya adalah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku mencari nafkah karena Allah lah yang memerintahkan. Aku memberikan nafkah karena Allah lah juga yang memerintahkan kepada kita. Itu mestinya harus kita jalani. Bukan saya mencari nafkah karena saya sudah punya istri, maka saya harus mencari nafkah. Bukan itu. Tapi Allah lah yang memerintahkan kepadaku sebagai suami untuk memberikan nafkah kepada istriku. Karena itu bagian daripada amal solehku. Bukan keterpaksaan, bukan beban. Ya, mencari nafkah bukan beban. Ya. Kalau mencari nafkah dijadikan beban, ikhwatal iman, maka yang akan terjadi adalah rasa berat kita untuk memberikan nafkah. Tapi kalau yang ada bahwa memberikan nafkah itu adalah kewajiban yang Allah berikan di pundak kita, ya, di mana itu punya nilai sedekah, punya nilai infak, Allah akan ganti yang lebih baik. Allah akan berikan pahala yang baik bagi kita kelak di catatan kebaikan kita. Maka ini adalah sesuatu yang akan memberikan semangat bagi kita untuk mencari nafkah atau memberikan nafkah. Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Allah jelaskan dalam surat Saba ayat 39-nya. Ya. Allah katakan wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin. Dan apa yang kalian infakkan, yang kalian berikan min syai'in, dari sesuatu apapun,
makanan, minuman, pakaian, ya, tempat tinggal, kendaraan, ya, jajanan, ya. Wa ma anfaqtum min syai'in, dan dari apa saja yang kalian infakkan, ya, dari segala sesuatu, fahuwa yukhlifu, maka dialah Allah akan menggantikan dari apa yang kita infakkan. Lihat di sini Allah mengatakan fahuwa yukhlifuhu, Allah akan mengganti yang lebih baik dari apa yang pernah kita berikan. Kita nafkah sedikit, Allah akan ganti yang lebih besar. Bukankah kita tahu bahwa salah satu bentuk infak yang kita berikan itu satu bisa Allah balas hingga 700 kali lipatnya. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala seperti satu benih yang satu benih tersebut menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap satu tangkai ada 100 benih lagi. Maka 7 kali 100 benih menjadi 700. Berawal dari 1. Ibarat kita, ya, menanam padi atau menanam jagung. Benih yang kita tanam 1 atau 2 ditaruh. Lalu kemudian apa? Menjadi banyak, nanti kemudian tumbuh. Pada setiap satu benih itu berapa tangkai padi ataupun berapa, ya, bonggol daripada jagung tersebut. Yang kalau kita mau menghitung itu bisa lebih dari 700 pipilan dari jagung tersebut. Modalnya adalah salah satu. Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan kepada kita yang sangat-sangat jelas, yang sangat gamblang, bahwa menginfakkan harta kita di jalan Allah atau membelanjakan harta kita sesuai dengan perintah Allah Jalla wa'ala, fahuwa yukhlifuhu, maka Allah akan menggantinya yang lebih baik. Jadi tidak ada alasan seorang ayah bakhil kepada keluarganya, kepada anaknya, kepada istrinya. Seorang suami bakhil kepada istrinya, tidak ada alasan bagi dia yang dibenarkan secara syar'i. Ya, kenapa? Karena Allah akan mengganti yang lebih baik. Tapi syaratnya adalah apa? Pertama, kita ikhlas karena Allah Jalla wa'ala. Ya, ikhlas, bukan keterpaksaan, bukan menjadi beban bagi kita. Mengalir begitu saja. Selagi memang apa yang kita berikan itu adalah kemaslahatan, akan menghasilkan kemaslahatan yang sangat besar. Bagaimana mungkin mengharapkan, ya, keluarga yang baik, keluarga yang saling mendoakan, keluarga yang sejahtera, anak-anak yang sehat, ya, tapi kita tidak pernah memberikan lingkungan dia yang baik, rumah yang baik, makanan yang baik, pakaian yang layak, ya. Maka ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, setiap kita dituntut untuk apa? Untuk memberikan nafkah ini, karena nafkah ini adalah kebaikan untuk kita memberikan nafkah, ya. Dan Allah akan menggantinya, fahuwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin, di ayat ini. Dan Allah sebaik-baik pemberi rizki untuk kita sekalian. Ayat berikutnya dijelaskan dalam surah Fatir ayat 29 dan juga ayat 30. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina yatluna kitaballah." Innal ladzina yatluna kitaballah. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitabullah, yaitu Al-Quranul Karim, wa aqamus salat, dan mereka mendirikan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum, dan mereka yang menginfakkan hartanya, ya, dari apa yang telah kami rizkikan kepada mereka, sirra wa alaniyah, baik secara sembunyi maupun secara terang-terangan, yarjuna tijaratan lan tabur, mereka adalah orang-orang yang berdagang, ya, yang mengharapkan perdagangannya itu tidak akan merugi. Lihat ikhwatal iman, apa yang kita infakkan pada hakikatnya adalah kita sedang berdagang dengan Allah Jalla wa'ala dengan perdagangan yang tidak akan pernah merugi. Kalau ada orang, ya, di dunia ini yang dagang maunya rugi, itu saya kira, ya, salah niat atau salah manajemen.
Ya, saya mau dagang tapi saya maunya rugi. Itu barangkali salah niat, ya, atau ya salah aturan perdagangannya. Sekecil apapun orang berdagang pasti inginnya adalah apa? Untung. Ada orang mengatakan, enggak Ustaz, ada teman kita berdagang, dia jangankan kembali modal Ustaz. Ya, modal pun enggak kembali, tapi dia ada harapan ingin dapat pahala. Ya, itu namanya keuntungan. Cuman ada orang yang memang mendapatkan keuntungan di dunia dengan kembalinya modal dan mendapatkan keuntungan. Ada yang orang ingin berdagang itu yang penting adalah apa? Barang ini manfaat bagi manusia, lalu kemudian dia berharap pahala dari Allah. Ini juga namanya keuntungan. Tapi ada tidak seorang pedagang di dunia ini yang dia berdagang, dunianya rugi, akhiratnya rugi. Semua orang tidak ada. Bahkan yang ada itu adalah kebalikannya. Dia di dunia pengen ada untung kembalinya modal tersebut, meskipun di akhirat dengan rugi. Dan itu yang paling banyak terjadi di masyarakat kita. Ada orang yang berdagang, di dunianya dia apa? Ingin mendapatkan keuntungan meskipun di akhiratnya merugi. Mereka yang apa? Berdagang dengan curang, mereka yang berdagang dengan riba, mereka yang berdagang apa? Dengan menzolimi, dengan memonopoli dan lain-lain. Tapi secara umum, kalau kita sebagai seorang muslim yang berdagang, dalam hal ini itu adalah apa? Kita memberikan nafkah. Nafkah kita kepada istri kita, nafkah kita kepada anak-anak kita. Maka apa? Allah akan mengganti yang lebih baik dari harta tersebut, dan wa yusabu fi akhiratihi. Allah akan berikan balasan di akhiratnya nanti. Itulah perdagangan tijaratan lan tabur. Ya. Perdagangan yang tidak akan merugi. Di dunia akan kembali uang yang kita infakkan, harta yang kita infakkan dalam bentuk kemudahan mendapatkan rezeki yang lain, dalam bentuk keberkahannya, dalam bentuk langgengnya harta tersebut ada pada diri kita. Itu adalah sebuah keuntungan dalam sebuah perniagaan, perdagangan dan lainnya. Liwafiyahum ujurahum. Ya. Dialah Allah yang akan apa? Yang akan menyempurnakan balasan untuk mereka. Wa yazidahum min fadli, dan Allah akan menambahi mereka dari karunia-Nya. Allah akan berikan pahala di akhirat nanti. Wa yazidahum min fadlihi, dan Allah akan tambahkan karunia-Nya bagi dia di dunia ini. Innahu ghafurun syakur. Dialah Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Bersyukur. Saudara yang dimulakan Allah Jalla wa Ala, yang mesti diingat oleh kita dalam masalah nafkah ini, dalam masalah nafkah ini, Islam telah memberikan rambu-rambu nafkah yang luar biasa. Allah Jalla wa Ala ya mengamanahkan nafkah yang kita rizki, ya, harta yang kita dapati, ini adalah bukan milik kita. Ini titipan Allah Jalla wa Ala untuk kita. Allah berikan melalui kita. Ada yang memang mudah mendapatkannya, ada yang memang dia terseok-seok untuk mendapatkannya, tapi sedikit atau banyaknya semua Allah Subhanahu wa taala mengamanahkan kepada kita. Dari harta yang mudah didapati sehingga hartanya dia banyak, atau dari harta yang dia sulit mendapatkannya, masing-masing tetap ada hak orang lain. Saya kira kita sepakat bahwa ya saudara kita, teman-teman pekerja, tukang sapu di jalanan, ya, itu gajinya, kalaupun dia dibayar oleh Pemda misalkan, itu saya kira gajinya itu tidak akan ya melebihi gaji eselon 1, eselon 2. Saya kira seperti itu. Akan tetapi yang eselon 1, eselon juga dia punya istri, punya anak, yang tukang sapu juga punya istri, punya anak. Ya. Masa memberikan nafkahnya kalah dengan orang yang apa? Dengan orang yang tukang sapu tersebut. Dia sadar bahwa saya bekerja di pinggir jalan, yang mobil lalu lintas dan yang lainnya. Ya, dia di situ nyawa ya taruhannya di pinggir jalan, dia nyapu tuh. Mobil lalu lalang seperti itu setiap hari kita lihat. Ya. Lalu kemudian apa? Dia ingat adalah bahwa kewajiban saya memberikan nafkah kepada istri saya, kewajiban saya memberikan nafkah kepada anak saya. Masa kalah dengan PNS yang gajinya setiap bulan ya dia terima tinggal beres saja. Ya, kemudian tanggung jawab terkadang dalam dunia pekerjaannya itu kalah tanggung jawabnya dengan orang-orang kecil. Nah, ini jadi masalah bagi kita. Karena masalah harta yang Allah amanahkan kepada kita sedikit atau banyaknya sama. Itu juga semuanya titipan.
Ya, dan itu semuanya juga bukan karena kecerdasan kita, bukan karena kehebatan diri kita. Ya, yang mengangkat kita menjadi orang yang dihormati itu juga Allah. Ya, yang menurunkan derajat kita juga Allah Jalla wa Ala. Yang memberikan kemudahan juga Allah, memberikan kesulitan juga Allah. Allah katakan qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Allah yang maha raja di raja memberikan kekuasaan kepada siapa yang Allah kehendaki, mencabut kekuasaan kepada siapa yang Allah kehendaki. Allah Subhanahu wa taala memuliakan siapa yang Allah kehendaki, dan Allah mengangkat kemuliaan tersebut dengan menghinakan orang tersebut bagi siapa yang Allah kehendaki. Kenapa demikian? Biyadikal khair, karena kebaikan itu ada di tangan Allah Jalla wa Ala. Kebaikan itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya engkau ya Rabb, engkau maha berkuasa atas segala sesuatu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dapati ayat-ayat dalam masalah nafkah ini luar biasa. Memberikan panduan, tuntunan kepada kita agar kita sama-sama menyadari diri kita bahwa setiap diri kita sudah punya keluarga atau belum berkeluarga. Kita masih lajang, kita ada penghasilan, ada kewajiban bagi kita. Orang tua kita perhatikan, kakak dan adik kita perhatikan. Kalau kita juga sudah punya sudah punya pasangan, sudah punya suami, sudah punya istri, kita punya anak-anak, anak-anak juga diperhatikan di situ nafkahnya. Ya. Saudaraku yang dimuliakan Allah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan salah satu sifat orang yang bertakwa itu adalah orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah, orang yang mau memberikan nafkah. Itu menjadi sifat orang yang bertakwa. Kita dapati di dalam awal-awal surah Al-Baqarah ayat 1 hingga ayat 3. Allah katakan apa? Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fi, hudal lil muttaqin. Alif Lam Mim. Inilah Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Pertama, alladzina yu'minuna bil ghaib. Yaitu orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Wa yuqimuna salat, orang-orang yang mendirikan salat. Dan yang ketiga, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan orang-orang yang yunfiquna mimma razaqnahum. Ya, dan dari apa yang telah kami rizkikan kepada mereka, yunfiqun, mereka menginfakkannya. Sehingga salah satu ciri orang bertakwa itu adalah apa? Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Jalla wa Ala. Dasarnya adalah keimanan kita kepada Allah, lalu kemudian itu menyadari itu merupakan kewajiban bagi kita. Maka apa? Kita infakkan harta tersebut. Orang tua kepada keluarganya, suami kepada istri dan anaknya. Ini adalah apa? Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya, bukan semata-mata ya karena saya sudah menikahi seseorang maka saya lah yang berkewajiban untuk memberikan nafkah tersebut, lalu kemudian itu menjadi beban bagi kita. Jangan jadi beban. Karena itu memang adalah apa? Sudah menjadi sesuatu yang wajib bagi kita. Tapi itu mesti dijalankan dengan penuh kesadaran diri kita. Untuk tidak menjadi berat dalam mencari nafkah ini. Ya. Karena pada dasarnya kita ini hanya menjemput rezeki Allah yang melalui kita untuk istri kita dan anak kita. Kita minta kepada Allah Jalla wa'ala. Ya. Sal tu'ta. Mintalah kepada Allah, engkau akan diberi. Ya. Minta kepada Allah. Dengan cara apa? Dengan cara yang halal kita memintanya. Ya. Kemudian kita juga minta sesuatu juga dari Allah yang baik. Sal tu'ta, mintalah maka engkau akan diberi. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ketika menafsirkan kalimat wa mimma razaqnahum yunfiqun di surah Al-Baqarah ayat 3, bahwa di antara ciri orang yang bertakwa adalah orang yang menginfakkan hartanya dari rezeki yang telah kami berikan, kata mereka zakatu amwalihim. Adalah kewajiban kita untuk mengeluarkan zakat dari harta yang dimiliki oleh kita atau yang diamanahkan kepada kita. Nah, saudaraku yang dimuliakan Allah,
Kalau kita dapati dari ayat-ayat yang sudah kita sampaikan, maka antara nafkah dengan zakat ini antara yang am dan khas, umum dan khusus. Lafaz nafkah itu a'ammu minaz zakat, lebih umum dari zakat. Ya, lebih umum dari zakat atau dari nafkah yang wajib. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini ada ayat anfiqu mimma razaqnakum atau yunfiquna mimma razaqnahum. Kalimat nafkah ini lebih umum. Infak, mana infak lebih umum. Infak itu bisa bernilai zakat, infak itu bisa bernilai sedekah yang mustahabbah, infak juga itu perkara yang mubah. Seperti hadiah juga infak. Ya. Inilah dijelaskan oleh para ulama ya berkaitan dengan apa? Dengan masalah kewajiban kita untuk memberikan nafkah atau memberikan zakat. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu tabaraka wa taala ya ketika menafsirkan ayat ini beliau mengatakan katsiran ma yaqrunullahu taala bainas salati wal infaqi minal amwal. Banyak sekali Allah Subhanahu wa taala menggandeng ayat salat dengan ayat berinfak. Ya, ayat salat dengan ayat berinfak. Kenapa demikian? Kita dapati saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan fa innas salata haqqullahi wa ibadatuhu. Salat itu adalah hak Allah Jalla wa ala dan sebagai cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai ibadah manusia kepada Allah. Ya, haqqus salat yaitu as-salat haqqullah wa ibadatuhu. Di dalam salat wa hiya mustamilatun ala tauhidih. Di dalam salat terkandung makna mentauhidkan Allah Jalla wa ala. Wa tsana'i alaihi, menyanjung Allah Subhanahu wa taala, wa tamjidihi, dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, wal ibtihali ilaih, dan sikap kita terus ya merajuk kepada Allah Jalla wa ala, wa du'aihi, dan berdoa kepada Allah, wa tawakkuli alaih, bertawakal kepada Allah. Itu mana salat. Kalau kita dapati di dalam salat itu adalah serangkaian dari apa? Tauhid, mentauhidkan Allah. Ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, Allah yang maha besar, ini adalah takbiruhu wa tamjiduhu wa ta'zimuh. Kita memuliakan Allah, kita mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu juga tauhid. Karena hanya Allah yang maha besar. Ya. Kita juga dalam doa Rabbighfir, ya. Rabbighfirli wajburni warfa'ni wahdini, misalnya itu semua adalah apa? Bentuk ibtihal kita kepada Allah, doa kita kepada Allah Jalla wa ala. Ya. Kita juga kemudian ya terus kemudian kita bertawakal kepada Allah Jalla wa ala. Ya dalam salat kita. Orang ketika salat menyerahkan semua urusan-urusan kepada Allah Jalla wa ala. Ya. Dari sinilah kita dapat saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya bahwa itu adalah permasalahan, yaitu permasalahan salat. Sedangkan berinfak huwa minal ihsani ilal makhluqin bin naf'il muta'addi ilaihim. Ya, sedangkan berinfak itu adalah berbuat ihsan kepada makhluk. Ya, berbuat ihsan kepada makhluk, berbuat baik kepada makhluk dengan memberikan manfaat kepada mereka. Dengan memberikan manfaat kepada mereka. Dan kata Imam Ibnu Katsir, wa aulan nasi bidzalik, dan orang yang paling utama mendapatkan nafkah kita adalah al-qurabatu wal ahluna wal mamalik. Kerabat-kerabat kita, keluarga kita, dan juga orang-orang yang berada di dalam kekuasaan kita. Sumal ahbab, kemudian orang-orang yang ada di sekitar kita yang kita cintai. Fakullun minan nafaqatil wajibah, maka itu adalah nafkah yang wajib.
wa zakatil mafruḍah, dan zakat yang diwajibkan, dakhilun fi qaulihi ta'ala, masuk dalam firman Allah, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, masuk dalam kategori dan dari sebagian rizki yang telah kami berikan kepada mereka, yunfiqun, yang mereka menginfakkan hartanya di jalan Allahu Jalla wa Ala. Nah, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada beberapa macam nafkah insyaallah ya yang akan kita bahas ya dalam poin ini. Yang pertama, kita akan memberikan menjelaskan macam-macam nafkah, macam-macam memberikan nafkah. Ya, yang pertama adalah nafaqatur rajuli ala imraatihi. Pertama adalah nafkah seorang suami kepada istrinya. Ini poin yang pertama. Nafkah seorang suami kepada istrinya. Dasarnya adalah apa? Surah Al-Baqarah ayat 233. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain liman arada an yutimma ar-radha'ah wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf." Wal walidat, para ibu, yurdi'na auladahunna, mereka menyusui anak-anak mereka, haulaini kamilain, yaitu 2 tahun. Ya, 2 tahun. Liman arada ayyutimma ar-radha'ah, bagi siapa yang ingin menyempurnakan susuannya, menyusui bayi 2 tahun. Wa 'alal mauludi lahu, dan atas anak yang dilahirkan, ya kita punya di sini dan atas ya istri yang telah melahirkan anak ya untuk suaminya di sini. Maka apa? Kewajiban suami itu rizquhunna, memberikan apa? Memberikan nafkah, rezeki kepada mereka. Maksudnya adalah memberikan nafkah kepada mereka. Makanan, tempat tinggal, ya, wa kiswatuhunna, dan pakaian mereka. Dengan cara apa? Bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Ada kewajiban bagi seorang suami kepada istrinya memberikan tempat tinggal, ya, kalau dulu disebut sandang, pangan, papan, ya. Sandang berarti pakaian, pangan itu adalah makanan, papan adalah tempat tinggalnya. Ya. Tinggal ditambah 1, yaitu kendaraan. Ya kan, kendaraan, agar dia tidak lelah di situ. Nah, di sini adalah apa? Kewajiban kita. Dikatakan dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari Hakim Ibn Muawiyah, ya, an abihi, itu dari Muawiyah, anna rajulan sa'ala Nabi, ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ma haqqul mar'ati 'ala az-zawj, apa hak seorang istri atas suaminya? Qala, maka Rasulullah mengatakan, an yut'imaha idza ta'ima. Ayyut'imaha idza ta'ima. Suami memberikan makan kepada istrinya apabila ia makan. Wa an yaksuha idza tasa, dan memberikan pakaian kepada istrinya ya apabila ia berpakaian. Maksudnya adalah apa? Kalau kita sebagai suami juga perlu makan, istri juga sama perlu makan. Kalau suami juga perlu pakaian, istri juga sama perlu pakaian. Kalau suami perlu tempat tinggal, sama istri juga perlu tempat tinggal. Kalau suami juga perlu kendaraan, sama istri juga perlu kendaraan. Ya. Maka apa? Itu kewajiban bagi seorang suami kepada istrinya. Yaitu kewajiban seorang suami kepada istrinya. Memberikan tempat tinggal, memberikan makan, memberikan pangan, ya, memberikan pakaian. Ya. Jangan sampai kemudian kita mau hanya gaya sendiri saja. Ya, seorang suami makan enak-enak, tapi istri suruh qanaah, suruh cukup, ya, suruh prihatin misalkan. Ya. Suami bisa jajan dengan bebas, mau makan apa saja, sementara istri ya tidak diberikan hak tersebut. Ini nggak mungkin. Kita sebagai suami yang baik seperti itu nggak mungkin. Ya. Menimbang kebaikan kita itu, coba apa yang diberikan oleh kita untuk diri kita, itulah yang kita berikan kepada orang lain. Dan dalam hal ini istri lebih utama.
Misalkan seorang suami suka makannya apa? Maka apa? Tanyakan kesukaan istri, makannya apa? Itulah yang diberikan. Kita mau tempat tinggalnya bersih, nyaman, maka itulah kita tanyakan istri juga pasti suka dengan tempat yang bersih, yang nyaman. Saya kira nggak ada seorang istri yang tidak mau tempat tinggal yang nyaman, itu nggak ada. Kalau kemudian kita seorang suami ketika misalkan motornya dia bocor karena motornya udah lama atau bannya juga nggak bagus gitu ya, sering mogokkan motornya, begitu juga istri kalau dikasih motornya seperti itu juga sama, tidak suka juga. Berarti apa yang diberikan kepada diri kita, itulah yang kita berikan juga kepada istri kita. Nah, ini adalah kewajiban ketika seorang laki-laki bertanya kepada Rasul, apa hak seorang istri atas suaminya? Rasul memberikan penjelasan, ayat imaha idza ta'im wa ayak suaha idza tasa. Memberikan makan ya apa yang ia makan dan memberikan pakaian apa yang ia pakai. Ya. Ada seorang suami dia bekerja di luar, ya, yang kadang-kadang ketika di luar itu entah di jalan, entah di kantor, entah di ini melihat ya wanita ajnabi selintas atau apa gitu ya, dia tahu pakaiannya bagus ya, maka ya dia itu kalau memang dia mau istrinya seperti itu ya dia berikan dari hartanya ya, berikan dari hartanya. Dalam hadis yang lain ya, yaitu dari Sulaiman ibni Amr ibn al-Ahwas, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala wastausu bin nisa'i khaira. Ketahuilah saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah, para suami, terimalah nasihat yang baik untuk memperhatikan wanita, memperhatikan para istri. Fa innama hunna awanun indakum. Ya, karena mereka itu kan sahabat kita, mereka itu partner dalam hidup kita. Ya, laysa tamlikuna minhunna syai'an ghaira dzalik. Ya, mereka itu orang yang terpenjarakan oleh kita, kan gitu. Dia berada di sisi kita, tapi dia memang terpenjarakan oleh kita. Dia mau keluar harus izin terlebih dahulu, ya. Dia mau mau berkunjung ke orang tuanya saja harus izin dulu kepada kita. Dia mau belajarkan hal, dia terpenjarakan oleh kita. Fa inna ma hunna awanun indakum laisa tamlikuna minhunna syai'an ghaira dzalik. Ya. Jadi kita tidak bisa menguasai wanita itu ya karena dengan akad nikah tersebut wanita itu sendiri sudah terpenjarakan. Illa an ya'tina bi fahishatin mubayyinah. Ya, kecuali wanita itu, istri kita itu mendatangkan ya fahisyah, perbuatan yang keji, yang bayyinah, yang nampak. Ya. Kalau wanita atau istri kita seperti itu melakukan kekejian yang nampak, barulah fa'in fa'alna, ya, apabila mereka melakukan hal demikian, fahjuruhunna fil madhaji'i, pisahkan tempat tidur mereka, wadribuhunna darban ghaira mubarrih, pukullah dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Fa in ata'nakum, tapi kalau mereka sudah kembali taat kepada kita, fala tabghu 'alaihinna sabila, jangan cari-cari alasan. Ya, jangan cari-cari alasan untuk sikap kita melampaui batas. Ya, mengeluarkan mereka, tidak memberikan nafkah kepada mereka dan yang lain. Ala innalakum ala nisaikum haqqa. Ya, ketahuilah sesungguhnya bagi kalian juga ya atas istri kalian ada hak, wali nisaikum alaikum haqqa, dan bagi istri kalian atas diri kalian juga hak. Fa amma haqqukum ya ala nisaikum, maka adapun hak kalian atas istri-istri kalian itu ya fala yu'tina furushakum man takrahun, tidak mengizinkan siapapun untuk dia duduk di atas tempat tidur kalian orang yang tidak kalian sukai. Ya, wala ya'zanna fi buyutikum liman takrahun, tidak mengizinkan seorang pun untuk masuk ke dalam rumah kalian. Ala wa inna haqqahunna 'alaikum an tuhsinu ilaihinna fi kiswatihinna wa ta'amihinna, dan ketahuilah hak mereka atas kalian itu adalah kalian berbuat ihsan kepada istrinya dalam memberikan pakaian maupun dalam memberikan makanan. Maka di sini dikatakan fa nafaqatuhu al-mar'ah 'ala zawjiha wajibah. Ya, memberikan nafkah
suami kepada istri ini hukumnya wajib. Walirrajuli ala hadhihi nafaqah. Dan ketika seorang suami memberikan nafkah kepada istrinya, Allah menjanjikan al-ajru wa thawab, pahala dan akan mendapatkan balasan kala idza ihtasaba hadhihi nafaqah indallah. Tapi kalau kita lakukan dalam rangka mencari nafkah, ikhlas menjalankan mencari nafkah ini semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan dari Abu Mas'ud Al-Badri, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi kita mulia sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, innal muslima, sesungguhnya seorang muslim, idza anfaqa ala ahlihi, apabila dia menginfakkan hartanya kepada keluarganya, ya, nafaqatan, suatu nafkah apa saja, wa huwa yahtasibuha, dan dia mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, kanat lahu sadaqah, maka bagi suami itu punya pahala sedekah. Kita memberikan nafkah kepada istri kita, ya, tapi kita mengharap pahala di sisi Allah, maka itu bernilai sedekah apa yang kita berikan kepada mereka. Wa an Sa'ad, dan juga diriwayatkan dari Sa'ad, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Rasulullah mengatakan kepadaku, innaka, sesungguhnya engkau wahai Sa'ad, lan tunfiqa nafaqatan, sekali-kali engkau tidaklah memberikan nafkah yang tabtaghi biha wajh Allah, yang engkau nafkahkan itu dalam rangka mencari wajah Allah Subhanahu wa taala, illa ujirta biha, melainkan engkau akan diberikan pahala, engkau akan diberikan balasan. Hatta luqmata taj'aluha fi fiyyi imra'atik, sampai satu suapan yang engkau berikan kepada mulut istrimu. Sedikit saja yang kita berikan kepada istri itu punya nilai sedekah di sisi Allah Jalla wa ala. Jadi tidak ada alasan bagi seorang suami untuk bakhil kepada istrinya. Ya. Kenapa? Karena itu akan kembali kepada kita. Kembali kepada seorang suami. Suami yang baik dia akan bertanggung jawab terhadap nafkah para istrinya. Sekecil apapun, sesuai dengan kemampuan kita. Ya. Karena pada waktu yang kita miliki juga tidak semata-mata semuanya dihabiskan untuk apa? Untuk mencari nafkah, mencari harta. Ada sesuatu juga yang dicari, yaitu akhirat kita. Jangan sampai kalau kita mencari dunia demi menafkahi istri dan anak, tapi kita lupa sholat, lupa tilawah Al-Quran, ya, karena tuntutan dari istri banyak, ini juga nggak boleh. Semampu yang bisa kita lakukan. Kalau kita bekerja dari jam 8, ya sampai jam 5 sore, itu kita bekerja. Selebihnya adalah kita bersama keluarga untuk kita berdoa, beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Ya. Jangan sampai terbalik sebagaimana banyak orang yang terjadi. Ya, dia sudah bekerja sebelum subuh sudah jalan, pulang-pulang sudah jam 10 malam, ya. Pekerjaannya plus lemburannya, besok pagi seperti itu. Kapan dia mau tilawah Quran? Kapan dia mau berzikir? Kapan dia sholat? Ya. Ini adalah yang maghrur. Orang ini tertipu dengan kehidupan dunianya. Bahkan di sini dikatakan, ya, nafkah seorang suami kepada istri itu terhitung sebagai a'dhamun nafaqat ajra, yaitu nafkah yang pahalanya sangat besar. Faqala, apa kata Rasul? Dinarun anfaqtahu fi sabilillah, satu dinar yang engkau infakkan, ya, di dalam peperangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa dinarun anfaqtahu fi raqabah, dan satu dinar yang engkau berikan dalam rangka membebaskan seorang budak. Wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin, dan satu dinar yang engkau sedekahkan kepada satu orang miskin. Wa dinarun anfaqtahu ala ahlik, dan satu dinar yang engkau infakkan kepada istrimu, ya, a'dhamuha ajran, yang paling besar pahalanya kata Rasul, alladzi anfaqtahu ala ahlik, yang engkau berikan nafkah itu kepada istrimu. Lihat di sini, kita berinfak. Ya, maka sekarang ini kan luar biasa nih orang, ya, luar biasa. Ya, luar biasa sedikit ilmunya. Luar biasa banyak kekurangan dirinya. Kita berinfak ke Palestina, kita berinfak ke Suriah, kita berinfak ke Semeru, kita berinfak ke Palu, kita berinfak ke tempat-tempat apa namanya? Ya, ke tempat-tempat apa yang terkena musibah dan yang lainnya. Begitu gigihnya, begitu semangatnya, tapi kemudian ada di antara mereka oknum, ya, meninggalkan istrinya, tidak memberikan nafkah,
ya, memberikan kepada keluarganya, ya, tidak memberikan kepada keluarganya. Ya, dia bakhil kepada keluarganya. Ya. Sementara dia gigih sekali memberikan apa? Memberikan. Wah, di sana lagi perang berkecamuk, berikan ya ke sana. Ya, sementara tetangganya kanan kirinya saja itu sudah masih banyak yang kelaparan misalkan. Ya. Ini sering kita dapati. Sering kita dapati di masyarakat. Terkadang seorang suami gigih juga dia bersedekah untuk orang di luar sana yang terkena musibah dan yang lain, tapi istri dan anaknya, bahkan kalau anaknya di sekolah SPP-nya masih nunggak, ya masih banyak tunggakan di sekolahnya, tapi dia berpikir yang jauh-jauh. Kalau dia berlebih tidak masalah. Kalau kewajiban yang paling wajib itu sudah ditunaikan, tidak ada masalah bagi yang mencari fadlu minallah, karunia pahala yang besar dari Allah Jalla wa'ala. Tapi bagaimana kemudian menempatkan dia istrinya, anaknya yang serba kekurangan, ya, banyak yang masih banyak tertunda, buku-bukunya belum dibayar, ya, kemudian SPP bulanannya belum dibayar, guru ngaji belum dikasih hadiah dan yang lain-lainnya. Ya. Padahal kita tahu kalau kita lihat dalam hadis ini, hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa dinarun anfaqtahu, 1 dinar yang engkau infakkan fi sabilillah, dalam perang di jalan Allah, atau 1 dinar yang engkau infakkan dalam membebaskan budak. Membebaskan budak pahalanya juga besar. Ya. Berperang di jalan Allah itu juga besar pahalanya. Berperang di jalan Allah besar pahalanya. Membebaskan budak itu juga besar pahalanya. Memberikan nafkah kepada orang miskin itu juga besar pahalanya. Begitu juga memberikan apa? Nafkah kepada orang, ya, kepada keluarganya. Ya, kepada keluarga kita. Tapi di antara itu semua yang paling besar pahalanya adalah apa? Yang kita infakkan untuk keluarga kita. Yang kita infakkan untuk keluarga kita. Ya. Nah, inilah ikhwatal iman, a'azzanallahu wa iyyakum ajmain. Ya, semoga apa yang kita sampaikan di kesempatan pagi hari ini yaitu bermanfaat untuk kita, dan insyaallah tabaraka wa taala kita nanti akan lanjutkan ya pembahasan kita dari macam yang kedua, yaitu nafkah seorang ayah kepada keluarganya. Ya, semoga hal ini bermanfaat untuk kita semua, dan kita kembalikan kepada studio, dipersilahkan. Baiklah, demikian para pemirsa dimanapun Anda berada, telah kita ikuti bersama kajian pagi hari ini bersama Al-Ustadz Abu Islam Imanuddin LC MA Hafidhahullah Ta'ala, sekaligus sebagai materi daurah yang beliau adakan di pondok pesantren beliau Hamalatul Quran. Dan tiba saatnya untuk bertanya jawab. Silakan bagi Anda yang bertanya di 021-891-0635, atau bagi Anda yang ingin bertanya via pesan singkat di 0811 900 7913. Dan sambil menunggu penelpon yang masuk, kami bacakan untuk penanya yang bertanya via WhatsApp. Ustadz, jika suami tidak bijak dalam mencari nafkah, seringkali beliau bekerja berkenaan dengan praktek suap menyuap, sementara istri tidak tahu yang mana hasil haram ataupun halal. Mohon nasihatnya, Ustadz. Ya, bahwa kita tetap hanya memberikan nasihat kepada suami kita, dan mengingatkan kepada suami bahwa mencari nafkah itu harus dengan cara yang halal, agar harta yang didapati juga halal. Ya, itu tetap kita berikan nasihat. Lalu kemudian yang kedua, jika kita tidak tahu, ya, jika kita tidak tahu apakah harta yang kita dapati itu halal atau haram, maka sedapat mungkin kita hanya mengambil apa yang kebutuhan itu mencukupi yang primer, ya, yang primer saja. Artinya yang sekedar ya kita untuk menyambung hidup. Pakaian bukan untuk berhias, berdandan yang ini, tapi adalah yang kita diperintahkan untuk menutupi aurat kita. Artinya sebesar nafkah yang wajib untuk kita. Ya, tempat tinggal juga ya asal ada.
bukan pada sebuah kemewahan atau sikap berlebih-lebihan. Karena kita tahu bahwa pakaian yang sangat bagus tapi dihasilkan dari cara yang tidak halal, tempat tinggal yang besar, nyaman, tapi dari harta yang harta yang tidak halal, itu tidak menambah kemuliaan bagi diri kita. Ya, sehingga kita dituntut hanya sekedarnya saja. Ya, karena itu kewajiban atau hak kita untuk mendapatkan hal itu dari suami kita. Tapi kita tetap memberikan nasihat kepada suami. Kalau suami kita bekerja ya pada sebuah tempat yang tempat itu sangat jelas pekerjaannya itu adalah halal, maka kita minta gajinya saja dari apa yang dia berikan, dari apa yang dia terima. Ya, melainkan sedangkan dari sesuatu yang kita tidak tahu dia mendapatkan hasil tambahan dari mana, yang kalau ditanya misalkan suami tidak mau menjawabnya atau apa, maka jangan kita ambil. Ya, jangan kita ambil. Ya, demikian insyaallah taala, ya, sehingga dakwah kepada suami juga untuk mencari nafkah yang baik itu tetap dilakukan, dan kita juga mengambil sesuatu dari apa yang menjadi hak kita yang sifatnya primer, bukan sekunder, bukan juga yang berlebihan. Ya, Allah taala a'la wa a'lam. Baik, jazakallah khairan atas jawabannya, Ustaz. Dan ada telepon yang masuk. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Pak, di mana? Dengan Bapak Suhendi di Sumatera Selatan. Bapak Suhendi di Sumatera Selatan, ya. Baik, silakan Pak, ya, pertanyaannya. Ini Pak, saya kan profesi berjualan. Saya itu kan orang tua di Jawa, daerah Jawa Barat. Jadi kadang-kadang orang tua saya itu minta bantuan karena sekarang udah tua dan minta bantuan untuk biaya hidup lah. Nah, tapi saya ngasih sama orang tua itu tanpa sepengetahuan istri. Nah, tapi ya untuk kebutuhan istri di sini udah alhamdulillah tercukupi walaupun kontrak gitu. Nah, gimana Pak itu? Apa boleh apa enggak itu? Iya. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kalau kita memang mendapati diri kita memiliki keterbatasan, misalnya penghasilan yang kita pas-pasan dan misalkan hanya sekedar untuk bisa makan, sementara tempat tinggal belum, kita sudah berusaha untuk mencari nafkahnya, ya, artinya sudah terus berusaha untuk mencari nafkah dan ternyata masih ada juga yang sifatnya primer tapi itu masih kekurangan, lalu kita mendapati ya orang tua kita misalkan dia ada berlebih pada itu, maka tidak mengapa kita meminta infak ataupun nafkah dari orang tua kita kepada kita, itu diperbolehkan. Dan hal ini dijelaskan dalam kisah Yazid dan Ma'an. Ya, Yazid putranya dan Ma'an. Ya, ini dalam hadis dikatakan bahwa ayahnya ini orang yang kaya, sedangkan anaknya itu yang biasa-biasa saja, bahkan ada kekurangan dirinya. Maka suatu ketika ayahnya ini akan berinfak, ya, bayar zakat, misalnya dia diletakkan di panitia masjid, ya, di salah satu di masjid itu. Maka kemudian anaknya melihat. Ketika anaknya melihat, maka anak ini datang kepada masjid tersebut meminta haknya dia sebagai anak atau sebagai orang yang kurang mampu. Maka diberikanlah oleh pihak masjid tersebut. Setelah itu kemudian disampaikan. Ya, dia dibawa ke rumahnya dan kemudian orang tuanya melihat bahwa itu adalah harta yang tadi dia bawa untuk bayar zakatnya. Orang tua tidak terima dengan kejadian itu, tapi kemudian dibawa ke Nabi kita mulia sallallahu alaihi wasallam untuk menerima pengadilan, mencari kebenaran yang ada. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, wahai Yazid, ya, bagimu apa yang telah kamu terima, artinya kamu ambil boleh. Dan Ma'an ayahnya itu, ya, boleh dia sudah mendapatkan pahala dari sedekahnya. Artinya dalam hukum ini sebenarnya boleh-boleh saja, ya, boleh-boleh saja seorang ayah membantu anaknya, ya, meskipun usahakan
kita sebagai seorang suami ya punya muruah, punya kehormatan diri di hadapan istri. Jangan sampai kemudian istri melihat kita sebagai suami adalah orang yang tidak bertanggung jawab. Ya, jadi kita sembunyikan. Ya, ayah tolong sampaikan berikan ini, jangan sampai istri kita tahu gitu ya, bahwa saya masih tetap juga bekerja, masih tetap berusaha gitu ya. Itu tidak mengapa. Ya, sampai kemudian tidak dijadikan hal itu sebagai bagian daripada keberlangsungan terus-menerus. Ada pada masanya di mana kita akan berhenti meminta seperti itu pada saat kita sudah mampu. Ya, demikian. Baik, terima kasih Ustaz Ajis atas jawabannya untuk Bapak Suhendi. Dan ada lagi telepon yang masuk. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak, silakan. Dengan siapa di mana Pak? Ini dari Sumatera Selatan. Iya, dengan Bapak siapa? Sumatera Selatan atas nama Jemari. Iya, silakan Pak. Ini Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Bapak. Ustaz, ini mau tanya, apakah yang dimaksud sedekah itu walaupun kita mengadakan Iqra ataupun membaca Al-Quran, itu apa termasuk sedekah ya Ustaz ya? Iya, bisa diulang Pak pertanyaannya? Kurang jelas, maaf. Ini kalau kita, istilahnya kita suami, istri kita itu belum bisa membaca Al-Quran ataupun membaca ayat-ayat Allah, dan kita mengajari untuk membacanya itu, apakah itu sudah termasuk sedekah ya? Nah. Ya, cukup Bapak? Saya tunggu jawabannya Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tentunya bahwa mengajarkan ilmu ya kepada istri ini juga salah satu kewajiban yang lain. Ya, bukan bagian daripada sedekah yang dimaksudkan dalam memberikan nafkah ini, karena nafkah ini ada dua ya. Pertama bisa disebut dengan nafkah lahir dan nafkah juga batin. Kemudian ada kewajiban kita, yaitu adalah mentarbiyah. Adapun nafkah lahir ya kita memberikan tempat tinggal, memberikan pakaian, memberikan makan, ya sebagaimana ya ayat dan yang hadis-hadis Rasulullah sampaikan tadi, ya memberikan beberapa yang penunjang hidup, tempat tinggal, kemudian makan, kemudian pakaian, ya kalau ada sekundernya itu adalah kendaraan tadi, ya kendaraan. Adapun kewajiban yang lain selain memberikan nafkah ini adalah seorang suami berkewajiban mengajarkan, mentarbiyah istrinya. Kalau istrinya belum bisa baca Al-Quran, ya diajarkan langsung atau tidak langsung. Langsung kita suami yang mengajarkan istri kita, ya atau tidak langsung. Ya tidak langsung berarti apa? Kita bisa mencarikan akhwat sebagai ustadzah untuk guru ngaji, lalu mengajarkan ya istri kita. Ya, jadi ini juga bagi kita mendapatkan pahala juga, yaitu pahala mengajarkan, mendidik istri, itu juga pahala yang tidak kalah besarnya dari pahala kita berinfak tadi. Ya, artinya kita bersedekah ya dengan harta kita, juga kita mengajarkan, mendidik istri kita itu dengan tilawah Al-Quran, mengajarkan bacaan Al-Quran, mengajarkan hukum-hukum keluarga, hukum-hukum fikih, ibadah dan lain-lain. Ya, ini bentuk kewajiban yang lain. Jadi kewajiban seorang suami ada mencari nafkah, memberikan nafkah, ada juga mengajarkan ilmu, dan dua-duanya adalah berpahala bagi kita. Demikian. Ya, demikian jawaban untuk penanya yang berada di Sumatera Selatan. Kembali lagi kita bacakan dari pesan singkat Ustadz. Saya seorang suami, jika kami memiliki orang tua yang berkecukupan, namun memiliki mertua yang kekurangan, maka mana yang lebih dahulu saya berikan nafkah atau sedekah, Ustaz? Dari Abdullah di Cikarang. Ya, tentunya memberikan nafkah pertama ya kepada istri, ya kemudian anak-anak kita, ya kemudian kalau memang orang tua kita mampu, ya orang tua kita mampu dan orang tua tidak berharap kita memberikan nafkah juga, sementara mertua kita, ya karena sama mertua juga adalah orang tua kita, ya mertua itu adalah orang tua kita. Berikan nafkah kepada mereka. Ya, meskipun jangan sampai kemudian kita hanya memperhatikan orang tua kita sendiri, tapi kemudian kita melalaikan orang tua dari istri kita. Ini juga merupakan satu kezaliman yang dilakukan oleh kita. Ya, satu kezaliman. Ya, jadi cukuplah kita juga disebut
ya seorang anak yang berbuat zalim ketika hanya memperhatikan nasib orang tua kita sementara mertua diabaikan oleh kita. Bagaimana mungkin orang mertua kita yang telah membiayai, telah mengasuh istri kita dari mulai lahir sampai kemudian dewasa, sampai kemudian menikah dengan kita, bahkan dia belum memberikan apa-apa kepada keluarganya, kepada ayah dan ibunya, lalu kemudian tiba-tiba dinikahi oleh kita, lalu kemudian ada sesuatu yang terhalangi, kita tidak berbuat baik kepada mertua kita. Ini juga salah. Ya, kalau kita seperti itu, maka ya, setelah kebutuhan istri dan anak, ya berikan kepada mertua, diperhatikan. Dan ini adalah bagian daripada kesolehan kita sebagai anak, insyaallah taala. Orang tua kita dapat pahalanya karena anaknya soleh yang memperhatikan nasib dari mertuanya. Ya, wallahu taala a'la wa a'lam. Nah, terima kasih atas jawabannya Ustaz. Kembali lagi di pesan singkat. Bismillah, Ustaz izin bertanya, siapa saja yang wajib atas nafkah? Apakah hanya seorang suami kepada keluarganya? Jazakallahu khairan. Ya, seperti yang tadi kita sampaikan bahwa seorang suami punya kewajiban kepada istrinya. Yang pertama kepada anaknya. Ya, dalam bentuk tempat tinggal, makanan, kemudian pakaian, ya, kemudian kendaraan, ya, biaya pendidikan dan lainnya. Itu adalah kewajiban suami kepada istri dan anak-anaknya. Lalu setelah itu juga kewajiban suami kepada keluarganya, kepada orang tuanya, ya, juga kepada mertuanya tadi. Baru kemudian kepada saudara-saudara yang lainnya. Ya. Adapun seorang istri tidak berkewajiban untuk Tidak berkewajiban untuk mencari nafkah. Seorang istri tidak berkewajiban mencari nafkah. Tapi boleh membantu suami jika suami itu kekurangan atau ada kesulitan, boleh sekedarnya membantu saja. Ya, misalkan ya, seorang istri bisa karena melihat bahwa suami sudah jerih payah, tapi penghasilannya tidak mencukupi, ya mungkin untuk makan atau masih kurang dan lain, maka istri sambil berjualan, ya, atau misalkan ya sambil memberikan jasa mencuci ataupun laundry dan yang lainnya, maka ada usaha yang diinikan, maka tidak mengapa, tapi sekedar membantu. Ya, suami tetap punya kewajiban yang lebih, ya, harus berusaha untuk memenuhi kewajiban tersebut, tapi istri hanya sekedar membantu saja. Ya, sekedar membantu. Bukan kewajiban istri untuk mencari nafkah. Apalagi kalau sampai istri yang bekerja di luar rumah, suami nganggur di rumah. Nah, ini juga nggak boleh. Ya, tidak boleh seperti itu. Ya, suami harus punya harga diri, punya kehormatan diri yang harus dijaga. Ya, maka dia wajib mencari nafkah. Ya. Nah, kalau kemudian ternyata suami sudah berusaha, istri sudah berusaha memenuhi kewajiban tersebut, tapi kemudian ternyata masih ada juga sedikit kekurangan yang ada pada perkara yang primer misalkan, maka ketika orang tua itu mampu, maka ya sifatnya boleh membantu, orang tua membantu. Ya, tapi kita sebagai anak, kita harus ada upaya yang gigih untuk mandiri, ya, untuk mandiri. Tidak bergantung kepada orang lain meskipun itu kepada orang tua kita, ya, demikian. Ya, demikian jawaban untuk Ibu Korina. Ada lagi telepon yang masuk. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Pak? Di mana Pak? Dari Payakumbuh, Sumatera Barat. Pak Heru, Sumatera Barat ya? Dari Payakumbuh. Ya, silakan Pak. Silakan Pak. Ini Ustaz, ini ada yang meninggal Ustaz. Ada sebagian jamaah mengadakan sholat hadiah. Itu apa ada tuntunannya dari Rasulullah itu Ustaz? Apa hadisnya? Nah, ada menit itu aja Ustaz. Terima kasih atas jawabannya. Nah, Salat apa? Salat hadiah. Salat hadiah apakah ada tuntunannya? Allah Ta'ala a'lam, ya, saya belum pernah mendengar salat hadiah, ya, karena sejatinya bahwa hadiah itu, ya, diberikan ketika kita memiliki sesuatu, baru kita bisa hadiahkan kepada orang lain, ya.
kita sendiri tidak tahu apakah sholat kita diterima atau tidak. Ya, karena terkadang sholat kita betul ikhlas karena Allah Jalla wa'ala, dan sholat kita juga sesuai dengan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tapi pada saat kita menunaikannya, kita sahun, kita lalai. Ya, pikiran kita tidak kepada sholat itu sendiri. Kita tidak tahu apakah sholat kita diterima atau tidak. Lalu kemudian diniatkan dihadiahkan kepada orang lain. Itu ibaratnya adalah memberikan sesuatu yang tidak ada pada diri kita. Ya, maka saya belum mendapati ya ada sholat hadiah dan yang lainnya. Maka belum pernah saya mendapati ada sholat hadiah. Ya, ada sholat hadiah. Allahu taala a'la wa a'lam. Nah, jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz. Kita kembali ke WhatsApp dari Ibu Melani. Bismillah Ustaz, apakah boleh seorang istri menuntut suaminya yang tidak pernah memberikan nafkah kepada istrinya selama 4 bulan dan suami ini lebih bergantung kepada nafkah istrinya yang bekerja? Ya, bukan boleh hukumnya, tapi wajib. Wajib seorang istri menuntut suaminya memberikan nafkah. Ya, wajib hukumnya. Ya, wajib seorang istri ya untuk menuntut suaminya memberikan nafkah pada dirinya. Dan cara yang paling utama adalah istri tidak bekerja kalau demikian. Kalau kita punya suami yang sikapnya mengandalkan istri yang bisa bekerja, istri berhenti bekerja. Istri di rumah, ya jaga rumah, jaga anak, ya di rumah. Ya, kalaupun mau bekerja ya istri dari rumah, tapi itu sifatnya nanti membantu. Suami terlebih dahulu harus aktif. Ya, harus aktif bekerja, mencari nafkah. Ya, tidak boleh kita menzolimi suami juga. Karena sekarang ini banyak para istri menzolimi suami. Kok bisa Ustaz? Iya. Sudah tahu suaminya malas bekerja, kitanya seorang istri giat bekerja. Artinya apa? Membiarkan kezaliman suami. Membiarkan kezaliman yang terjadi suami kepada istrinya. Suami wajib bekerja. Sekecil apapun penghasilannya, wajib bekerja dia. Wajib memberikan nafkah. Tidak boleh tidak. Ya, istri itu wajib di rumah dia menjaga dirinya, menjaga rumah tangganya, menjaga keluarganya, ya, memelihara rumahnya, ya, dan lain-lain. Kalaupun istri ya melihat suaminya kekurangan, sudah mencari nafkah suaminya, ya maka sekedarnya saja dia membantu. Ya, sekedarnya dia membantu. Nah, ini adalah kesolehan dalam rumah tangga. Jadi bukan hukumnya boleh, tapi justru wajib seorang suami seorang istri menuntut suaminya untuk memberikan nafkah. Tapi kemudian jika suami mengatakan, kan kamu juga bisa bekerja, ini bukan bagian saya. Mencari nafkah adalah kewajiban Anda. Ya, saya adalah menerima nafkah dari Anda. Ya. Tapi kan saya belum ada yang bisa penghasilan begini. Iya, bekerja, cari terlebih dahulu. Cari. Ya, sekarang kamu dulu bekerja deh. Baik, saya akan cari kerjaan untuk 1 bulan saja. Bulan besok kamu yang sudah harus bekerja. Kalau enggak, ya sudah. Selesai urusannya di situ. Ya, nah itu adalah bagian daripada seorang suami dan istri dalam menjalin rumah tangga. Ya, jangan sampai kemudian nanti kebalik, istri yang bekerja di luar rumah, suami yang berada di dalam rumah nganggur. Ini juga bukan menyelesaikan masalah. Banyak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan secara syariat. Ya, seorang istri bekerja di rumah, di luar rumah, akhirnya istri berinteraksi dengan laki-laki dan yang lainnya. Sementara seorang suami yang di rumah, akhirnya dia nganggur, dia hanya sibuk dengan handphonenya, dia sibuk dengan tidurnya dan yang lain-lain. Maka jangan menzalimi suami dengan membiarkan kita yang bekerja. Istri ya lebih baik di rumah. Waqarna fi buyutikunna, tinggallah kalian di rumah-rumah kalian. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula, dan jangan kalian berdandan dengan dandanan wanita-wanita jahiliyah. Ya, artinya biarkan seorang suami yang bekerja. Ya, itu. Ya, wallahu taala a'la wa a'lam. Baik, terima kasih jawabannya Ustaz untuk Ibu Melani. Dan kita beralih ke telepon. Ada yang masuk? Halo. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Pak Tony dari Jember. Pak Tony dari Jember ya? Iya, silakan. Iya,
Bagaimana cara mencari arah kiblat dengan menggunakan bintang, Ustaz? Bagaimana menentukan arah kiblat dengan menggunakan bintang, Ustaz? Ya, cukup ya? Iya. Ya, nah silakan, Ustaz. Allah Ta'ala alam, saya tidak tahu ilmunya dalam masalah ini. Yang dimaksud arah bintang seperti apa, bintang mana yang akan diikuti gitu ya. Karena kalau pada waktu-waktu tertentu tentunya bintang ini sangat banyak sekali ya. Arah bintang seperti apa gitu ya yang dilihat. Saya tidak paham dalam masalah ilmu ini. Tapi yang jelas begini, bahwa kalau kita ya saat ini mendapati bahwa penentuan kiblat ini bisa untuk sholat ini ada dua hal. Pertama bisa disebut dengan ainul qiblah, ya ainul qiblah itu ainul Ka'bah. Jika mata kita bisa melihat ke Ka'bah, maka lihat langsung ke Ka'bah tersebut. Ya, itu lihat kita ke Ka'bah. Tapi kalau misalkan kita terhalangi seperti kita berada di negeri kita, maka itu ainul jihah. Ya, jadi arahnya saja yang kita tetapkan. Kalau kita di Indonesia di wilayah timur, lalu kemudian Ka'bah itu adanya di arah barat, maka ainul jihah, kita menghadapnya ke barat tersebut. Ya, adapun misalkan itu bergeser ke kanan sedikit atau bergeser sedikit, ya itu Allah Jalla wa Ala Maha mengetahui atas upaya kita. Ya, jadi kalau kita sedang berada di Masjidil Haram, tentunya sholat tidak akan sah kecuali kita ainul qiblah, yaitu ainul Ka'bah. Mata kita ngelihat ke Ka'bah tersebut. Tapi kalau kita terhalangi oleh satu keadaan, satu tempat, satu wilayah yang jauh dan yang lainnya, maka itu ketetapannya adalah ainul jihah. Yang penting arahnya kemana. Nah, untuk menetapkan arah ini memang banyak caranya. Mungkin tadi penanya bisa dengan bintang ya. Saya tidak tahu ilmunya seperti apa. Itu jika memang hal itu bisa dilakukan ya tidak mengapa. Atau misalnya dengan kompas yang sekarang misalkan ya, atau para ulama dulu juga banyak menetapkan hal seperti ini. Ya, semuanya itu wasilah saja, semua itu sarana yang hukumnya boleh-boleh saja jika memang ke arah tepatnya itu, ketepatan arah sasaran itu sangat mendekati kepada kebenaran, maka hal itu boleh dilakukan oleh kita. Ya, demikian. Ya, itulah jawaban untuk Mas Fatoni yang berada di Jember. Kita masih berada di telepon. Halo, ada yang masuk? Halo? Iya, halo, ya. Iya, dengan siapa? Di mana, Pak? Pak Ali, Jakarta. Dengan Pak Ali di Jakarta. Silakan, Pak. Iya. Dengan Pak Ali, Pak, dari Jakarta. Nah, ya silakan pertanyaannya. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa perbedaan antara infak? Ya. Perbedaan sedekah, infak, sedekah dan sumbangan. Ya. Karena saya dengar Rasulullah SAW pernah tidak mau menerima sedekah, tapi hanya mau menerima sumbangan. Apakah itu benar, Ustaz? Nah, cukup ya. Sudah, Pak. Baik. Silakan. Infak ini umum, Pak. Infak ini umum. Infak ini adalah mengeluarkan harta kita ya yang dihukumi secara umum, baik itu pada perkara yang wajib seperti kita bayar zakat, zakatul fitri, zakatul mal, ini juga bagian daripada makna infak. Ya, makna infak. Infak ini ada yang wajib. Ada juga infak yang wajib seperti adalah apa? Infaknya seorang suami kepada istrinya dan anak-anaknya, atau seorang ayah ya kepada anak-anaknya. Ini juga infak yang sifatnya wajib. Jadi ada infak ini dalam bentuk zakatul fitri, zakatul mal, ada juga infak yang wajib sifatnya itu menafkahi istri, menafkahi anak. Ya, ini juga adalah infak yang hukumnya wajib. Ada juga infak yang hukumnya sedekah. Infak yang hukumnya sedekah. Ya, dia berinfak ya dengan mensedekahkan dari harta yang dimiliki oleh kita untuk orang-orang yang sangat membutuhkan.
Orang-orang yang sangat membutuhkan. Ini sedekah. Ya. Orang yang sangat membutuhkan akan membutuhkan sedekah tersebut dari kita. Seperti misalkan dia untuk menyambung hidupnya, memang dia kekurangan dari orang fakir, orang miskin gitu ya. Itu adalah sedekah. Yaitu sedekah. Adapun yang sifatnya tadi sumbangan atau hadiah, ya ini sifatnya mubah. Itu mubah. Jadi boleh kita memberikan hadiah kepada orang yang mampu, itu juga boleh. Kita memberikan hadiah kepada orang yang memang dia kaya, tapi kita ingin memberikan hadiah kepada dia, maka hukumnya boleh. Ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menerima hadiah, tapi tidak menerima sedekah. Ya, karena Rasul bukan dalam kategori orang yang berhak menerima sedekah tersebut. Ya, dalam hal ini artinya Rasul tidak menerima sedekah, bahwa sedekah tidak boleh bagi Rasul dan juga anak keturunannya. Ya, Rasul dan anak keturunannya tidak menerima sedekah. Tapi kalau hadiah boleh, karena hadiah itu ada nilai kecintaan kepada orang yang diberikan hadiah. Karena ada kecintaan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tahadu tahabu. Saling berbagi hadiahlah kalian, maka kalian akan saling mencintai. Ya. Jadi hadiah diberikan kepada siapa saja, kepada pejabat, misalkan kita sesama pejabat saling memberikan hadiah di waktu-waktu tertentu, misalkan ya kita memberikan hadiah kepada sama kaum muslimin, kita memberikan hadiah kepada para pelajar yang berprestasi, misalkan itu boleh hukumnya seperti itu. Ya, meskipun ada beberapa hadiah yang memang ada dikecualikan, itu sebagai sebuah pengkhianatan, misalkan seperti misalkan hadiatul umal, ya itu ghulul kata Rasul. Itu hadiah yang diterima oleh orang lain kepada pegawai, di mana pegawai itu sudah menerima ya sudah menerima gaji dan yang lainnya, tapi kita diberikan hadiah oleh customer kita, ya oleh vendor kita, lalu itu kemudian kita terima, ya dan caranya pun kadang disembunyikan, kita diam-diam menerimanya karena takut ketahuan oleh pimpinannya, oleh manajemennya dan yang lain. Itu ghulul, itu adalah pengkhianatan, yang itu tidak diperbolehkan. Maka dulu kan ada aturan di negara kita, pejabat tidak boleh menerima hadiah ketika menjelang Idul Fitri, ya tidak boleh menerima apapun gitu ya, karena memang itu sangat rawan dengan suap menyuap, riswah, yang itu tidak diperbolehkan. Tapi hadiah yang tidak ada kaitannya dengan itu maka boleh. Ya, kita saling memberikan hadiah. Ya misalkan ada jamaah memberikan hadiah kepada ustadznya, misalkan habis ngisi kajian dikasihkan, misalkan entah ngasih pulpen atau ngasih satu botol air atau ya boleh-boleh saja diterima, karena itu sebagai bentuk kecintaan, ya kecintaan, merasa kedekatan dan lain-lain seperti itu. Ustadz memberikan hadiah kepada para muridnya yang berprestasi atau muridnya yang bisa jawab soal dan yang lainnya, maka itu hukumnya boleh dan itu hadiah. Rasul menerima hadiah itu, tapi untuk sedekah Rasul tidak menerimanya. Ya, Allahu taala a'la wa a'lam. Demikian. Nah, demikian jawaban untuk penanya yang berada di Jakarta. Semoga dapat dipahami, dan sekaligus sebagai penutup, sebagai pertanyaan yang terakhir. Sebelum kita tutup acara kita, mungkin ada nasihat ataupun faedah yang bisa Antum sampaikan, Ustaz. Baik, para pemirsa Asal TV yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa hendaknya kita sebagai seorang Muslim yang mukmin kepada Allah Jalla wa Ala, memandang dunia dan rizki yang telah Allah amanahkan kepada kita itu adalah bagian dari sesuatu yang wajib kita infakkan. Yang wajib itu kita tanamkan dalam diri kita, ada hak orang lain di situ. Bukan semata-mata itu menjadi hak kita. Penghasilan sekecil apapun ada hak orang lain di dalam penghasilan tersebut. Untuk itu jangan kemudian kita melatih diri kita pada kebakilan diri kita. Ya, infakkan harta kita di jalan yang Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada kita, maka insya Allah harta itu akan diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terlebih adalah nafkah yang kita berikan sebagai seorang suami kepada istri kita dan juga kepada anak-anak kita. Ya, dan juga perhatikan ya nafkah kita sebagai seorang suami ya kepada mertua kita, sebagaimana tadi sudah kita jelaskan. Semoga hal ini menambah kebaikan dan kecintaan
pada diri kita semuanya dan bisa menjaga keutuhan dan keharmonisan dalam rumah tangga kita. Hadanallahu wa yakum ajmain. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Jazakallah khairan atas waktu luangnya untuk mengisi kajian di pagi hari ini dari pembahasan Kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitabil Aziz, dan kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pemirsa yang sudah bergabung di pagi hari ini, dan mohon maaf pula untuk penanya yang sudah bertanya namun tidak sempat kami ajukan namun karena keterbatasan waktu. Untuk selanjutnya kami undur diri dan kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda dengan tilawah Al-Quranul Karim setelah jeda-jeda berikut ini, dan kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.